Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Idayu Putu Putri Saraswati Dewi dengan NIM 2111041003, nomor absen 1 dari kelas C Denpasar semester 3, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan memaparkan tentang salah satu alat permainan edukatif atau APE pengenalan konsep matematika. Nah, salah satu konsep matematika yang akan saya bahas kali ini adalah konsep klasifikasi. Nah, untuk permainannya di sini bernama class box atau classification box. Class box atau classification box merupakan permainan PAUD yang didesain untuk dimainkan secara berkelompok dan bergiliran yang menggunakan konsep pengelompokan suatu benda berdasarkan kriteria benda tersebut. Nah, untuk konsep matematika yang disasar yaitu konsep klasifikasi, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan fungsi atau manfaat APE class box ini yaitu mengenalkan pada anak tentang konsep pengelompokan berdasarkan kriteria, kemudian mengenalkan kriteria yang tepat dalam proses pengelompokan benda-benda tersebut. Kemudian mengenalkan pada anak tentang apa-apa saja sih yang dapat dikelompokkan. Dan yang terakhir, mengenalkan nama-nama benda yang ada pada kartu klasifikasi. Karena pada permainan ini akan ada banyak sekali kartu-kartu klasifikasi. Nah, misalnya klasifikasi hewan, klasifikasi warna. Untuk membuat suatu karya memerlukan bahan dan alat-alat. Nah, dalam pembuatan APE yang ini memerlukan 11 alat dan bahan. Apa saja sih? Nah, untuk alat dan bahannya yaitu ada kardus bekas, kertas buffalo atau kertas manila, kertas origami, lakban bening, dan double tip, kemudian ada lem, sumpit kayu bekas, cutter, gunting, penggaris, dan alat tulis atau pulpen. Nah, untuk bahan dan alatnya tersebut ada juga tambahan yaitu gambar-gambar hewan berkaki 4, berkaki 2, dan hewan yang hidup di air, serta gambar-gambar lainnya yang disesuaikan dengan tema di sekolah. Untuk membuat APE ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, siapkan semua bahan dan alat seperti yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, ukur kardus dengan 16 x 16 cm dan menjadi berbentuk persegi. Kemudian dipotong. Nah, jika sudah mendapat 6 buah persegi, kemudian lanjutkan kembali potong dengan ukuran yang sama hingga menjadi rangkap 3 dan mendapatkan 18 buah persegi. Kemudian ambil satu kardus di masing-masing rangkap 3 potongan kardus tadi dan dibuat menjadi seperti ini, yaitu dibuat berlubang. Boleh berbentuk lingkaran atau kotak, kemudian boleh berbentuk bintang ataupun berbentuk segitiga atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian langkah keempat yaitu siapkan satu buah kertas manila atau kertas buffalo, warnanya bebas. Nah, di sana diletakkan di atas lantai atau di atas meja. Kemudian susun kardus menjadi sebuah rangka kubus seperti ini. Nah, setelah itu, jika susunannya sudah tepat dan posisi kardus yang sudah dilubangi berada di tengah-tengah rangka kubus. Kemudian, langkah yang kelima yaitu berikan double tip di bagian salah satu sisi. Ini kan ada 2 sisi. 1, 2. Berikan salah satu sisi double tip sebagai penguat agar kardus tidak bergeser. Kemudian pada bagian
kardus yang sudah dilubangi, baik dilubangi berbentuk lingkaran, segitiga, bintang, atau persegi, atau yang lainnya, jangan lupa diberikan potongan dengan cutter seperti berbentuk pizza. Nah, hal tersebut bertujuan untuk merapikan di bagian sisi dalam potongan lubang tersebut agar rapi. Kemudian setelah dipotong, bentuk-bentuk potongan pizza tersebut dilipat ke arah dalam. Dan langkah yang ketujuh yaitu menempelkan kertas origami di bagian dalam rangka kubus yang akan jadi tersebut. Nah, tujuannya yaitu agar bagian dalam kubus atau bagian dalam box nantinya terlihat lebih rapi dan tidak kotor. Kemudian, langkah yang ke-8 yaitu mengukur dari antara kertas manila dengan pinggiran kardus sebanyak 3 cm. Hal tersebut dilakukan di sepanjang rangka kubus yang akan dipotong. Nah, tujuan untuk memberikan kertas lebih atau ukuran lebih pada kertas manila yaitu agar gampang atau agar mudah dalam menyatukan rangka-rangka kubus tersebut nantinya. Kemudian setelah diukur, bisa dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan tadi. Nah, jika sudah dipotong keseluruhan rangka kubus tersebut sesuai ukuran yang ditentukan tadi, kemudian langkah yang ke-9 yaitu menekuk masing-masing lipatan penyambung antar kardus dan mencoba merangkai kardus-kardus tersebut agar bisa menjadi sebuah kubus. Nah, jika sudah dicoba rangkai, kemudian berikan double tip atau lem untuk direkatkan antar bagian kubus tersebut. Nah, jika sudah selesai merangkai sebuah kubus tersebut dan sudah direkatkan, kemudian langkah yang ke-10 yaitu membuat 3 buah pipa berdiameter 1,5 sampai 2 cm. Nah, pipa tersebut direkatkan nantinya di bagian belakang atau di salah satu bagian box seperti ini. Untuk cara pembuatan pipa tersebut, siapkan satu kertas manila yang berukuran lebarnya 7 cm, kemudian digulung dan panjangnya itu bebas. Boleh lebih dari 7 cm atau kurang dari 7 cm, tapi yang pasti agar dia bisa terbentuk pipa seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah yang ke-11, di sini kita merekatkan pipa tersebut ke bagian salah satu sisi box seperti ini. Nah, untuk merekatkan pipa tersebut bisa menggunakan double tip agar dia lebih kuat dan menempel di antara sisi kertas. Untuk langkah yang ke-12 yaitu melapisi box ini dengan menggunakan lakban bening. Nah, tujuan melapisi box dengan lakban bening yaitu agar box tidak mudah robek saat dimainkan oleh anak-anak dan juga agar tidak mudah rusak atau terkena noda. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang ke-13. Nah, langkah ke-13 ini yaitu membuat soal atau perintah yang sesuai dengan gambar-gambar pada kartu klasifikasi. Misalnya, yaitu dengan mencetak salah satu gambar dan ditempelkan ke sebuah sumpit. Nah, ini merupakan salah satu contoh perintah atau soal untuk kartu klasifikasi hewan berkaki 4. Nah, di sini saya ambil contohnya gambarnya anjing, dan gambar ini yang sudah diberikan sumpit akan
letakkan di pipa. Nah, seperti ini. Nah, bisa pipa tersebut di bagian depan atau di bagian belakang dan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih cara penggunaan classification box ini. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu pertama, tentukan dalam masing-masing kelas atau dalam satu kelas tersebut ada 3 kelompok. Nah, misalnya seperti di TK saya tempat mengajar, ada 3 kelompok dalam satu kelas. Nah, kelompok yang dimaksud ini adalah kelompok meja. Nah, dalam satu kelas itu ada 3 kelompok meja, yaitu kelompok kuning, kelompok hijau, dan kelompok biru. Nah, kemudian berikan masing-masing kelompok 1 buah box di depan kelas. Dan infokan hal tersebut juga kepada masing-masing kelompok dalam satu kelas tersebut. Kemudian, berikan 1 buah meja di bagian tengah-tengah kelas. Nah, meja tersebut akan menjadi tempat dari kartu-kartu klasifikasi. Kemudian setelah menaruh meja di tengah-tengah kelas, sekarang yaitu memberi arahan pada masing-masing kelompok dalam satu kelas tersebut. Nah, misalnya arahannya seperti ini. Untuk kelompok kuning, anak-anak nanti silahkan cari gambar hewan berkaki 4. Nah, untuk kelompok hijau, silahkan anak-anak mencari hewan berkaki 2. Nah, kemudian yang terakhir untuk kelompok biru, anak-anak kelompok biru mencari hewan yang hidup di air. Nah, apa saja tuh hewan-hewan tersebut? Nah, anak-anak silahkan mencari di meja yang sudah ada kartu klasifikasi tersebut. Selanjutnya, masih dengan memberi arahan. Nah, memberi arahan kali ini yaitu memberikan arahan peraturan bermain. Nah, untuk peraturan bermainnya seperti ini. Anak yang duduk di paling depan masing-masing bangku akan mengambil kartu klasifikasi sesuai dengan perintahnya. Misalnya, anak yang paling depan duduknya di kelompok biru mencari hewan yang hidup di air. Nah, anak tersebut akan mengambil kartu bergambar ikan atau bergambar hewan lainnya yang hidup di air, seperti itu. Dan begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian, jika gambar sudah habis di depan, gambar-gambar hewan tersebut, kemudian guru mengajak anak untuk memeriksa dan berdiskusi bersama-sama dan menyebutkan nama-nama hewan yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kartu klasifikasi tersebut. Dan setelah berdiskusi bersama dan menyebutkan nama-nama hewan yang ditunjukkan oleh bu guru, kemudian mengoreksi jika ada yang salah. Nah, mengoreksi ini dengan mengambil kartu yang salah tersebut. Misalnya di box hewan yang hidup di air ada anak yang menaruh hewan berkaki 4, gambar hewan berkaki 4. Nah, di sana guru mengambil, kemudian bertanya pada anak-anak, ini adalah gambar hewan apa? Gitu, misalnya hewan berkaki 4 itu misalnya yang dipegang sama bu guru itu adalah gajah, tapi ditaruh di box hewan yang hidup di air. Nah, guru akan bertanya kembali kepada anak-anak, gajah hidupnya di mana ya? Gitu. Di darat, Bu, gitu misalnya anak-anak. Nah, gajah hidupnya di darat. Kakinya gajah ada berapa ya? Gitu. Dijawablah sama anak-anak, mungkin ada yang jawab 4, Bu Guru, gitu. Nah, di sana Bu Guru akan mengoreksi dengan menaruh gambar yang salah masuk tadi ke box yang tepat. Seperti itu. Jika kegiatan tersebut sudah selesai, kemudian guru memberikan feedback pada anak-anak semua dengan bertepuk tangan bersama dan memberikan tanda bintang di punggung tangan anak menggunakan cap agar anak-anak merasa senang dan bahagia. Nah, itu dia tadi pemaparan tentang nama, konsep yang disasar, kemudian alat dan bahan. Terus ada cara pembuatan APE Classification Box dan cara penggunaan Classification Box tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Juga memohon maaf apabila ada kekeliruan kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Dan akhir kata saya tutup dengan pantun. Barang landung ngayah dipura, kirang langkung nunas ampura.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye!